Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Lalu, apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa sih manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita ya. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Gudeg adalah sejenis makanan khas Indonesia ya, berasal dari Yogyakarta. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu ya. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, coba kalian diskusikan pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Selanjutnya, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Yaitu, budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Selanjutnya, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Lalu, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2 yang lalu? Mari kita baca kembali ya. Baca kisah Mang Samad berikut ini dengan teliti. Mang Samad, pengrajin Garut yang menembus dunia.
Simak baik-baik ya. Nah, itulah kisah Mang Samad, seorang pengusaha sukses pengrajin Garut yang dapat menembus dunia. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Dampaknya yaitu bahwa kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Lalu, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena pegawainya merupakan warga sekitar. Jadi, semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan warga sebagai pegawai yang bekerja membantunya. Selanjutnya, anak-anak, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia yaitu mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Anak-anak, selanjutnya mengapa usaha Mang Samad tersebut dapat memperkuat perekonomian bangsa? Coba jelaskan ya. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Nah, anak-anak, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Anak-anak, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad ya? Yaitu memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Nah, anak-anak, pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan ya, buatlah rencanamu, sikap apa yang kamu bisa contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan seperti tabel berikut ini ya, tuliskan sikap dan juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berikut ini. Sikap yang perlu kita contoh yaitu kerja keras, aplikasinya belajar yang rajin dan sungguh-sungguh. Lalu sikap yang kedua, tidak gampang puas dan selalu termotivasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Sikap selanjutnya yaitu pandai memanfaatkan peluang. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain kalian dapat mengikuti lomba dari sekolah maupun luar sekolah. Itu artinya kalian pandai memanfaatkan peluang ya. Sikap berikutnya yang dapat kita contoh adalah memberi manfaat untuk orang sekitar. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman ketika kesusahan. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh rencana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap Mang Samad yang dapat kita contoh. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.